mencari gitu sesuatu yang ya udah dari dulu kan gue belajar ini, kenapa nggak gue tekunin aja gitu. Terbukti gitu karena gue suka, emang gue belajar juga, jadi mata pencarian gue sekarang kayak gitu. Si owner-nya dari sebuah brand tuh minta di-maintain nih sosial medianya. Berarti kayak gue tuh bikinin kontennya gitu, kayak dari mulai Instastory, TikTok-nya, kayak gitu-gitu loh, sampai feeds-nya kayak gitu, sampai ke live streaming kayak gitu. Jadi ibaratnya kan kalau kayak secara konten itu kan visualnya dari sebuah brand. Nah, gue kerja di bagian itu untuk memvisualisasikan sebuah brand kayak gitu. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo, hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo guys, halo teman-teman. Kali ini kita ngobrol dengan sahabat kita yang dulu sering di organisasi bareng di kuliah ya, Zar ya? Iya dong, pastinya. Pokoknya gitulah. Ini boleh perkenalkan diri dan sekarang lagi ngapain gini aktivitas akhir-akhir ini gitu. Silakan. Oke, halo semuanya. Halo Ren. Ya, nama aku Iren. Sekarang aku lagi sibuk sebagai owner bisnis, sebagai content creator, sama sebagai social media spesialis dari sebuah brand. Gitu guys. Nah, oke. Boleh diceritain nggak mungkin kan di podcast ini selalu ada segmen promosi gitu. Jadi mungkin sambil mungkin orang denger di awal langsung aja promosiin kira-kira bisnisnya apa gitu. Dan nanti soal kerjanya nanti dulu. Sekarang promo aja dulu. Oke. Ini bayar gak, ada AdSense-nya nggak? Enggak. Nanti paling ditagih ya di email. Iya, paling nanti. Nanti setahun lagi lah. Kirim aja ke email. Ada. Iya. Ya boleh. Oke, ya. Jadi aku owner dari bisnis Woman Fashion. Kalau lagi label bisa follow di sini. Ada nggak? Nanti bakal ada nggak di sini nih? @kalula_label. Kalau jadi nanti dibikin ya. Gak apa-apa, gue mau nyusahin editornya aja. Di sini @kalula_label ya. Tolong ditaruh sini. Nanti Jidan ya di sini. Oh gitu. Jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow di sini. Atau Shopee juga Kalula_label gitu. Produknya apa aja dan apa bedanya dari produk yang lain mungkin? Produknya ada sepatu, ada baju, pokoknya all about Women's Day dari head to toe gitu ya, dari atas kepala sampai ujung kaki. Tadi kan cerita sebagai content creator dan social media spesialis, itu tuh dijalankannya tuh kayak gimana? Apakah bekerja di sebuah tempat atau freelance atau kayak gimana? Dan sejak kapan sih ngerjain mulai? Freelance-nya sih sebenarnya udah mau jalan 4 bulan ya. Sebenarnya bukan cuma content creator juga, cuma barengan sama social media spesialis kayak gitu. Nah, untuk apa ya tadi? Memulainya tuh dari yang kedua itu tuh awalnya kayak gimana gitu? Memulai sih pertama kan karena emang suka gitu di bidang itu. Terus tuh kayak gue harus cari nih project yang pertama menghasilkan buat gue dan gue tuh juga suka kan di situ. Nah, akhirnya karena gue tuh suka membangun relasi sama orang, akhirnya gue tuh suka kayak ketemu orang gitu loh, kayak ngobrol, terus kayak nanya, mereka tuh sebenarnya sih iseng aja, dari obrolan iseng tuh kadang tuh bisa menghasilkan juga gitu loh. Jadi gue tuh sebenarnya untuk nge-branding diri gue sebagai social media spesialis atau content creator tuh belum ada platform resminya, cuma kayak dari mulut ke mulut aja gitu loh. Kayak misalnya kayak kita punya temen nih, kayak kalau misalnya ada orang yang butuh desain atau butuh jasa sosial media spesialis, boleh hubungin gue ya, kayak gitu-gitu loh, kayak gitu. Nah, kalau misalnya platformnya sendiri bakal ada kebentuk nanti bulan depan gitu.
Oke, ya berarti kita nunggu launchingnya nih Ren, ya. Ada speed Iya, nunggu launchingnya bulan depan ya. Oke, siap. Nah, ini yang mau gue tanya ini Ren, kan tadi lu sempat bilang lu tuh suka yang namanya sosial media ya bahasanya. Nah, Tuh. berarti kan ini kan apa namanya yang lu bangun, yang lu bentuk itu kan dari hobi lu lah atau kesukaan lu ya. Nah, itu kenapa lu jalanin itu dan apa sih sebenarnya prospeknya gitu? Sebenarnya basicnya tuh kayak gue tuh apa ya, mencari sesuatu yang tidak terlalu pressure ke gue gitu loh. Jadi tuh kayak dari semua experience teman-teman gue kayaknya kayak kerja di itu kayak terlalu banyak pressure gitu kan. Nah, makanya Itunya kayak gimana tuh? Itunya gimana tuh? Kan kita nggak ada yang gitu tahu. ya. Iya. Skip gitu ya. Kayak terlalu banyak pressure-nya gitu dan belum tentu juga misalnya gue masuk ke situ gitu, belum tentu gue suka kan. Nah, makanya kayak gue tuh mencari gitu sesuatu yang oh ya udah dari dulu kan gue belajar ini, kenapa nggak gue tekunin aja gitu. Dan terbukti gitu karena gue suka, emang gue belajar juga, jadi mata pencarian gue sekarang kayak gitu. Gitu deh. Oke. Berarti emang lu pengen independen dan merdeka lah ya bahasanya lah. Yes, yes. Hidup independent woman ya guys. Oke. Ada Amin. hashtag independent woman ya. Oke. Tadi kan udah cerita soal alasannya, tapi boleh nggak kerjain misalkan detailnya setiap lu misalkan ada project social media spesialis nih, lu tuh ngerjain A sampai Z-nya tuh ngerjain apa aja gitu sih, yang mungkin bisa diceritain Ren. Oke, biasanya tuh kalau gitu misalnya si owner dari sebuah brand tuh minta di-maintain nih sosial medianya. Berarti kayak gue tuh bikinin kontennya gitu, kayak dari mulai Instastory, TikTok-nya, kayak gitu-gitu loh, sampai feeds-nya kayak gitu, sampai ke live streaming kayak gitu. Jadi ibaratnya kan kalau kayak secara konten itu kan visualnya dari sebuah brand. Nah, gue kerja di bagian itu untuk memvisualisasikan sebuah brand kayak gitu. Oke, berarti lo lebih visual brand ya. Yes. Oke. Nah, Ren, boleh nggak sih di-spill apa namanya brandnya itu tuh gimana sih gitu loh? Maksudnya brandnya itu seperti apa dan kadang itu apa-apa aja gitu yang dibutuhin mengenai di sosial media spesialis ya terutama. Oke, ada kalau yang sekarang lagi dikerjain pasti pertama dari bisnis gue sendiri karena gue independen. Jadi semua hal yang menyangkut desain dari brand gue itu gue sendiri yang ngerjain gitu. Kalau bulan kemarin dibantu sih ada anak intern. Nah, kalau untuk sekarang dan sebelum ada intern itu gue sendiri yang mengerjakan kayak gitu. Dan yang kedua, gue juga bekerja sama ada salah satu kafe di Tasik sama fashion gitu di Tasik. Dan gue mengerjakan misalnya desain kalau kafe menu makanannya gitu, ataupun kalau misalnya bannernya kayak gitu-gitu loh. Kayak yang basic kayak gitu. Kalau fashion ya dari segi produk fashionnya kayak gitu gue kerjain. Terus dari balas balas DM Instagramnya kayak gitu-gitu. Terus masukin juga produknya ke platform e-commerce kayak gitu-gitu sih. Lebih maintain sosial media mereka kayak gitu, ataupun TikTok kayak gitu sih. Dia emang benar-benar sosial medialis banget ya. Terutama kan tadi udah sebutin TikTok juga ya kan. Sama balas-balasin DM ya Instagram. Oh iya. Tadi kan udah cerita tuh kalau misalkan yang sosial media spesialis gitu. Berarti dari lu mungkin brainstorming, cari ide, terus lu setting plan-plan yang ngejadwalin postingannya tuh gimana sih kayak lu risetnya, terus kayak apakah dipertimbangkan kira-kira dari brand ini tuh karakternya ini, audiensnya kayak gini gitu. Jadi analisa kayak riset apa sih yang kayak cocoknya sosmed ini tuh karakternya kayak gini gitu Oh, kalau kayak gitu pasti ya harus riset dulu. Makanya
kayak pasti anak-anak sosial media spesialis tuh eh, apa ya, pasti sering banget scroll handphone buat cari apa sih yang lagi tren hari ini kayak gitu-gitu. Jadi biasanya tuh aku tuh riset terus tuh buat kalender kontennya dalam 1 bulan, terus ngajuin ke ownernya, approve, baru aku langsung jalanin kerjaan itu kayak gitu sih. Pasti yang riset sih paling paling utama ya, karena penting juga riset, soalnya kayak pertama biar nggak ketinggalan zamannya juga, terus kedua juga riset juga harus benar sesuai dengan target market brandnya kayak gitu sih. Ya, ya, ya. Terus kalau misalkan tadi kan lu sempat mention content creator nih. Nah, bedanya freelance sosial media sama content creator tuh kayak gimana sih? Sebenarnya lebih ke ini aja sih, lebih ke beban kerjanya aja sih. Kan aku tuh kayak nggak masuknya tuh nggak mesti sebulan full kayak gitu loh. Jadi Ya. Jadi kalender kontennya juga yang nggak sebulan full gitu, kayak bisa seminggu cuma 3 kali, kayak gitu-gitu. Karena kan harus bisa bagi waktunya juga ya antara antara aku ngerjain suatu brand sama punya brand aku sendiri, kayak gitu. Berarti dari sistem kerjanya ibaratnya by schedule ya, Ren, nggak yang kayak budak-budak corporate yang kita tahu ya kan, 9 to Iya. 9 to 5 gitu-gitu kan. 9 to 6 lah, sorry. Oke. Tapi dipikir-pikir gimana? Lu ngejalaninnya itu gimana sih, kan enak tuh bahasanya, eh, kalau kata orang, kalau kata orang-orang ya, maksudnya kan kita yang ngatur waktu kita gitu kan, bukan kita yang diatur waktu kan. Gitu. Gimana, Ren? Sebenarnya sih enak gak enak ya sebenarnya buat kerja di bidang ini, karena ya pertama kita tuh kerja otak kan, bukan kerja otot. Jadi Heeh. kalau menurut aku dan riset teman-teman, kerja otak tuh lebih capek gitu kan. Karena kalau misalnya kerja terus pulang tuh kayak, aduh masih kepikiran ya, apalagi anak desain yang belum selesai pasti dijamin tidurnya nggak pules ya teman-teman gitu. Jadi Relate tuh sama anak-anak desain sih. ya betul sekali, kayak kayak tidur tuh tidak tenang gitu kayak kalau desain belum beres kayak gitu. Dan apa ya, dari segi apa ya, kan karena kita kerja di bidang kreatif, jadi tuh harus apa ya, menciptakan suasana yang senyamannya kita untuk berpikir secara kreatif gitu. Jadi jangan senggol-senggol ya anak-anak desain gitu, kalau misalnya mood-nya udah hancur ya, walaupun nggak boleh ngikutin mood sih, cuma ya begitu. Jadi tantangannya sih di situ sih, kayak kita harus profesional juga di satu sisi, sama mood kita tuh harus bagus juga gitu, karena itu ngaruh ke taste desainnya nanti gitu, ataupun hasil desainnya nanti gitu. Kayak gitu sih. Oke, berarti berarti kalau temen lo ya nyenggol-nyenggol dikit, ya bisa jadi ya, Ren ya? Senggol bacok gitu terjadi ya. Iya, gitu. Makanya kayak kayak misalnya desain banner tuh gue bisa tuh jadi misalnya sehari 2 hari kayak gitu. Karena kalau emang apa ya, emang mood-nya lagi nggak bagus, ya udah hasilnya nggak bagus gitu. Emang ada sih yang kiblat kiblat desainernya tuh kayak gitu. Ada yang bilang jangan ngikutin mood gitu. Kalau profesional profesional aja kayak gitu. Nah, makanya kalau misalnya emang kayak gitu, sebaiknya tuh harus didiskusiin sama si owner brand-nya gitu loh, kayak gimana sih cara kerja kita gitu. Nah, kalau misalnya owner-nya itu tuh kalau aku sih ngomong gitu dari awal, dan dia tuh juga maklumin kayak, "Oh, ya udah," gitu. Yang penting tuh kalau kalau brand yang aku pegang sih alhamdulillah ya sesantai itu sih owner-nya. Jadi nggak mesti yang kayak misalnya harus desain ini selesai hari ini, enggak gitu. Tiap orang tuh kan punya kapasitas untuk ngerjain project lah. Kira-kira dalam 1 bulan itu atau dalam satu rentang waktu tuh lu sanggup berapa ngerjain brand sih, kayak apa udah 3 brand gitu jalan bersamaan bisa gitu dalam waktu sebulan, atau berapa sih yang lu bisa dan lu pernah sanggup jalanin gitu? Kayaknya sih kalau ngerasain selama 4 bulan ini sih sebenarnya kayak batas aku sih di 3 brand ya. Makanya nanti untuk agensi aku tahun depan aku bakal nge-hire content creator lagi gitu buat bagian desain kayak gitu. Karena kalau megang banyak-banyak kan apalagi berseberangan gitu, kayak misalnya dari cafe ke fashion itu kan berseberangan gitu. Itu agak agak susah sih. Kalau misalnya bisa aja sih, maksudnya lebih dari 3 asal itu tuh satu taste semua gitu loh, satu bidang bisnis semua, itu lebih enak kalau kayak gitu kalau menurut aku. Jadi aset gambar dan lain-lainnya bisa nyambung gitu ya. Iya, betul. Dan dari risetnya juga bisa sama gitu. Iya, jadi nggak jadi efisiensi waktunya dapet ya kalau untuk ngerjain kayak gitu ya. Ya, betul.
Oke, nah, biasanya kan Ren kalau kayak gitu kan, pasti nih, ya gue nggak tahu ya lu pernah dapet, apa namanya, customer lah bahasanya atau klien yang seperti apa. Biasanya kan, paling sulit itu, yang kita diskusikan mengenai pemahaman konsepnya dan lain-lain. Nah, itu jadi kendala banget nggak sih Ren di sosial media spesialis terutama kayak lu ke klien lu gitu? Oh iya sih, sebenarnya lebih ke ini sih kalau misalnya kan, kayak ada brand yang kayak, diserahin aja gitu ke konten kreatornya mau kayak gimana, ada yang kayak gitu, ada yang, dia tuh udah punya Mhm. template-nya sendiri kayak kayak brand aku tuh ke anak intern tuh kayak udah ngasih palette gitu, misalnya warnanya aku ini, taste aku kayak gini ya, simple yang kayak gini-gini ada. Nah tapi buat brand yang aku pegang tuh, owner-nya tuh kayak, "Oh ya udah terserah kamu aja mau kayak gimana," kayak gitu. Paling nanti kalau misalnya udah jadi dia kayak edit apa sih, kayak ngasih revisi misalnya, kayak isi isi desainnya tuh kayak tambahin lagi ya ininya gitu atau warnanya, agak ini, kayak gitu-gitu sih. Kasih masukannya nggak terlalu yang fatal banget kayak, ulang dari awal," itu enggak sih, nggak kayak gitu. Karena emang dari awal tuh aku udah ngasih CV aku kan, kayak udah ngasih portofolio maksudnya, portofolio aku kalau taste aku tuh kayak gini loh. Oke oke, berarti revisi mah sebenarnya hal yang biasa lah ya, yang selama ini lu jalanin ya? Iya, betul. Gila, revisi mah udah jadi makanan sehari-hari. Yang gue mau tanya ini sebelum mungkin sharing gimana sih cara apa ya namanya belajar atau bagi teman-teman yang lain yang mau mungkin ngedengerin gitu, gimana cara mendalami dan belajar soal freelance, mungkin lebih tepatnya di sosial media spesial dan juga konten creator. Nah, pengen pengen nanyain dulu sih, kan kalau misalkan kita kerja udah ada otomatis, kayak gaji dan segala macamnya gitu. Nah, ini nggak nanyain spesifik, soal penghasilan atau apa ya, tapi lebih ke gimana sih cara kita nentuin value kita nih, kita kerjanya segini, kita, harganya segini gitu. Jadi apa sih value-value yang ditawarin dan gimana sih cara menentukan harganya gitu sih, cari, "Oh ini jadi layak lah dengan kita pasang harga segini," gitu. Gitu, Ran. Kalau aku tuh, biasanya lihat dulu nih, brand-nya tuh small business atau yang middle atau yang wah banget brand-nya gitu. Kalau misalnya emang Ya. masih di strata yang small business, aku biasanya tuh nyesuaiin sama jadi aku riset dulu nih, apa ya, kreatif spesialis di kota itu tuh berapa sih rate card-nya, kayak gitu loh. Jadi kalau aku kayak gitu riset dulu gitu. Soalnya pasti owner-owner pun juga udah riset masalah harga kayak gitu kalau mereka mau nge-hire, freelance ataupun, konten kreator di daerah situ gitu. Jadi kalau aku biasa riset dulu. Nah untuk deal harganya pasti sih ada deal kayak misalnya, kurang nih dari misalnya kurang dari apa yang kita ajukan gitu. Nah, ada pun biasanya tuh mereka, biasanya ada yang ngasih bonus kalau misalnya, kontennya tuh misalnya FYP kayak gitu-gitu loh, ataupun gara-gara FYP penjualannya naik. Nah, nanti kita ada bonusnya kayak gitu-gitu, kayak beda-beda sih sebenarnya owner-owner brand-nya kayak gitu. Jadi kalau dari aku sih riset Itu dulu gitu untuk masalah harga gitu. tergantung harga pasaran gitu, ada kualitas, ada harga juga kayak gitu ya. Ya, betul. Ya langsung aja sekalian sih tadi yang, soal, nah kalau misal orang nih entah mereka udah udah belajar atau memang baru pengen ngikutin nih karir atau rekam jejaknya Iren, kira-kira apa aja sih yang mulai dilakukan gitu yang bisa di eee, dilakukan gitu, dan gimana sih caranya untuk jadi freelance sosial media spesialis ataupun content creator gitu, Ra? Oke. Kalau pertama sih harus suka dulu ya bidang itu gitu. Terus yang kedua, kalian tuh apa ya, kalau di sosial media tuh jangan cuma nontonin konten-konten yang gak jelas gitu loh. Kayak sebenarnya tuh di Contoh sosial contoh media tuh Contoh Ren, coba contoh, yang nggak jelas tuh gimana coba? ya gosip-gosip ya Coba nggak coba. jelas, ataupun ya Mau berita-berita hoax gitu, ataupun cuma joget-joget doang gitu ya, karena banyak banget ilmu-ilmu yang bisa didapat dari sosial media, kayak gitu. mandi-mandi lumpur gitu ya Ren, ya? Ya berarti Iya ya? iya. Iya, ya gitulah ya, gitu. Nah,
Nah, terus tuh sekarang tuh enaknya sekarang tuh kan banyak kayak tools-tools atau aplikasi yang gampang gitu loh, yang nggak usah yang susah-susah misal kayak Corel atau Photoshop, even Canva, kalian fokusin aja gitu belajar Canva, itu tuh bisa Mhm. menghasilkan loh dari aplikasi gratis gitu, bisa menghasilkan buat kalian kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih sekarang Canva tuh ngebantu banget ya buat desainer-desainer konten gitu. Kayak aku juga punya teman beberapa yang desainer konten juga dan dia yang tadinya kayak make Corel kayak gitu-gitu beralih ke Canva karena emang lebih efisien dan apa ya, dan mudah aja gitu loh walaupun apa namanya, nggak mesti pakai template yang disediain Canva gitu karena kalau aku sih biasanya sih dari nol gitu loh ngeditnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih mudah lagi ya, maksudnya udah disediain dari Canva, dari template-nya gitu dan udah lengkap dan sekarang juga Canva udah ada AI-nya juga gitu. Jadi menurut aku Iya, mempermudah banget gitu. Jadi menurut aku iya sih bener ya. gitu, kalian bisa banget mulai dari Canva, pelajarin Canva bener-bener sampai dalam-dalamnya itu bisa banget menghasilkan banget buat kalian kayak gitu. Kalau dilihat sih Canva itu emang emang ini ya Ren ya, apa namanya, punya prospek juga ke depannya ya, yang meskipun udah ada template-nya, tapi dari template itu kalau misalkan emang kita bisa nuangin ide kreatif malah jadi bagus nggak sih? Iya betul, betul banget. Kayak gitu. Malah tuh sekarang tuh Iya sekarang eh, di ininya, di requirement kalau ada yang nge-hire, itu udah diperbolehkan gitu kan Canva user gitu, ataupun, apa namanya, boleh, misalnya desainer, menggunakan, atau ngedit, menggunakan Canva itu udah diperbolehkan dan udah ada di requirement-nya kayak gitu. Jadi emang mempermudah gitu deh. Terus tuh, apa ya, kayak kalau misalnya masalah edit video gitu juga kan sekarang udah ada CapCut kan, kayak udah enak gitu. Terus kalau misalnya ada template-nya juga gitu. Jadi kalian nggak usah yang susah nih edit video gitu. Bisa, semua tuh bisa kayak gitu asal asal kita mau dan tekun aja gitu dan bisa follow juga orang-orang yang udah expert gitu di Canva gitu. Kayak aku kayak gitu kayak bayang nge-follow-in yang apa ya akun-akun yang emang dia tuh concern banget sama Canva gitu. Kayak gitu sih. Bisa mulai dari situ gitu. ya. Jadi kalau soal media atau alat editnya mah ya bebas-bebas aja, cuman yang diasah tuh kreativitasnya gitu, gimana ngembangin yang memang kayak tempel-tempelan gitu yang kesannya ya sederhana, cuman kalau memang kreativitasnya tinggi ya mau gimana gitu itu bisa ngasilin gitu. Jadi kayak nanti sekarang mulai dengan Canva free gitu, nanti mungkin pakai Canva Pro. Iya, betul. Canva Pro juga nggak mahal, jadi ya enak gitu. Kalau apa namanya, dari pengalaman lu nih ya dalam mengerjakan ini tuh gitu. Jadi kalau misalkan jam-jam kerja ataupun ini kan lu waktunya bisa bebas 24 jam gitu. Nah, cara lu Mhm. menentukan, oh ini untuk kerja, ini untuk main, ini untuk istirahat gitu. Memang diatur sendiri atau maksudnya memang udah diatur atau ya udah nyesuaiin aja yang penting deadline aman gitu? Dua-duanya sih aku pakai atur sama nyesuaiin gitu. Nah, biasanya tuh kayak ada di sehari aku tuh kayak nge-tag konten aja yang banyak kayak gitu. Misalnya aku ada work from office-nya sama work from home-nya juga. Nah, biasanya tuh aku tuh ada satu hari aku take konten aja yang banyak, terus nanti, misalnya aku jadwal untuk ke office, aku bisa di rumah gitu ngedit konten yang aku udah tag banyak itu. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya lebih lebih fleksibel aja sih waktunya gitu. Jadi, kalaupun emang buat ada waktu untuk main pun masih bisa gitu. Oh ya, emang work from office tuh maksudnya ke kantor si kliennya gitu maksudnya? Iya, betul. Kan kadang kan kita juga harus Oh. live stream juga kan gitu. Live streaming di Gitu sih. TikTok? Iya di TikTok ataupun Instagram. Makanya kalian lihat lagi kalau jadi konten kreator tuh requirement-nya sekarang kan banyak banget ya. Misalnya konten kreator tapi harus bisa live, harus bisa apa-apa gitu. Banyak sih sebenarnya konten kreator tuh kayak gitu gitu. Itu yang kayak live shopping gitu, Ren? Ya, betul. Wah, Mmm, maksudnya itu coba deh. udah ini banget sih sekarang ya udah dari jam
kita buka TikTok jam berapa aja ada yang jualan. Iya udah jadi pusatnya ya sekarang tuh TikTok tuh sosial media. Iya parah. Soalnya kayak apa ya? Emang live stream tuh emang lagi menjamur banget sih, lagi apa ya? Ibaratnya platform apa wadah pundi-pundi uang tuh di situ gitu. Asal kita tahu ilmunya gitu. Kalau misalnya cuma live stream doang nggak tahu ilmunya sih, gue jamin gak bakal menghasilkan juga kayak gitu. Job-job ya maksudnya yang open apa sih, open recruitment pasti live streamer di mana-mana karena emang lagi hype di situ gitu. Iya. Benar. Suka sadar nggak sih kayaknya sekarang tuh kayak kita yang biasa mungkin nonton YouTube jadi kegeser di TikTok aja udah cukup. Tuh makanya kayaknya udah banyak yang kayak gitu juga gak sih, karena di TikTok kan udah all in lah ya bahasanya ya. Berarti saat ini yang pemanfaatan paling besar lu itu apa namanya terhadap klien lu itu di TikTok ya Ren ya? Iya, betul. Oke. Nah Ren, kan gue mau tanya nih, kan pastilah lu kan pernah ngerasa di titik jenuh dalam kerjaan lu, bener nggak? Pernah nggak sih? Pernah banget dong. Pernah nggak lu sih lu ngerasa di titik jenuh kerjaan lu gitu? Pernah banget. Nah, apa yang membuat lu masih bertahan sampai saat ini gitu? Dan apa sih yang ngebuat lu tuh jadi semangat lagi untuk lu ngejalanin karir lu? Sebenarnya kalau ngomongin soal jenuh, apapun pekerjaannya pasti semua orang bakal ngerasain kan yang namanya jenuh gitu. Nah, tapi kan pinter-pinter kita aja gimana cara mengatasi kejenuhan itu gitu. Dan apalagi kalau menurut aku orang-orang kreatif tuh pasti gampang jenuh gitu karena tuh emang apa ya, lingkungannya mereka juga harus mendukung, mood mereka harus mendukung gitu. Jadi apalagi kan di depan layar terus mikir gitu kan, kayak ini harus gimana nih desainnya gitu. Pasti adalah momen jenuh, tapi pintar-pintar kita aja kita tahu diri kita tuh kalau lagi kayak gitu tuh ngadepinnya tuh kayak gimana gitu. Harus punya itunya sih, backingan, tahu diri kita sendirinya gitu sih. Iya. Support system mendukung nggak? Support system gimana? Udah ada support system? Ada diri sendiri ya. Oh iya. Ya kurang. Nah, Ren, kan bahasanya pasti lu ngejalanin ini kan untuk kedepannya gitu kan. Ya bener ya, apalagi lu saat ini lagi ngebangun sebuah brand, lagi ngebangun apa namanya sebuah tim juga gitu kan. Nah, apa sih yang lu lihat opportunity itu dari sosial media terutama ya? Itu yang lu jalanin ya, yang dan dengan lu bangun dengan brand lu. Pasti sih kalau menurut aku sih sekarang ya sosial media tuh udah gila banget progresnya. Udah jadi salah satu apa ya, ibaratnya wadah untuk kita tuh bisa dapat uang di situ gitu secara apa ya, ibaratnya online gitu loh, kayak bisa gitu kita kerjain kerjaan dari nggak harus datang ke kantor, tapi kita bisa dapat uang kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih sebaik mungkin kita manfaatin sosial media. Makanya aku tuh selalu bilang sama teman-teman aku ya, kayak kalian tuh bisa loh investasi tuh di handphone kayak gitu, karena kayak kadang tuh aku tuh suka misalnya suruh beli nih merek tertentu si itu gitu ya. Aku tuh suka bilang kayak itu lo harus Si banget itu beli tuh apa itu tuh Ren? Si itu ya, apa? yang si logo Apple. Oh, oke. Ya, si logo Apple. Tapi gue ngomong Apple. Si logo Apple ya. Itu karena emang apa ya? Kayak kadang tuh juga misalnya nih kayak handphone temen gue bagus tapi nggak bisa diapa-apain. Kadang tuh gue greget sendiri kayak misal lo beli handphone 5 juta, lo tuh bisa lo dapat 15-20 juta dari handphone lo. Kayak gitu loh. Kayak handphone tuh sesuatu yang deket sama kalian tuh bisa lo bisa jadi duit gitu. Dan Tadi mereknya itu sebut aja iPhone gitu ya Ren ya. Ya iPhone. tapi Iya. nggak membatasi ya buat yang lain. Cuma kalau gue sebagai content creator sih si logo Apple itu sangat mendukung kayak gitu. Kan mendukung Sangat mendukung, menunjang ya. Menunjang untuk kebutuhan konten. Terutama apalagi sekarang kan zamannya visual ya. Betul. Ya benar. Tapi
menutup kemungkinan lah kalau ada kreativitas gitu, kayak kita pakai Canva atau kita pakai HP-HP yang mungkin entry level dan lain-lain juga. Ya kalau kreatif aja dulu gitu, nanti device bisa menyesuaikan gitu ya. Bisa upgrade, iya. Tadi kan udah cerita gitu soal gimana mungkin saya dari kerjaannya itu ada revisi, terus juga enaknya juga udah diceritain gitu. Nah, dalam waktu ke depan gitu, nah dari lo nih kira-kira tadi kan lebih ke prospeknya gitu, kira-kira langkah-langkah apa aja sih yang mungkin lo bakal upgrade gitu? Mungkin tadi cerita agensi gitu, nah mungkin boleh dibocorin sedikit gitu, kira-kira apa rencana ke depan gitu, Ren? Iya. Oke, karena gue melihat peluang di bidang sosial media ini, jadi gue tuh berpikir kayak kayak kenapa ya gue nggak buka jasa ini aja gitu. Dan dan menurut gue tuh mungkin lebih menghasilkan di sini dan banyak orang yang butuh gitu. Soalnya juga ini walaupun kayak gue belum buka, tapi ada beberapa klien yang udah waiting list gitu ya guys. Jadi jadi Oh, kayak kayak gue secara gue ngomong aja belum bentuk nih, kayak orang tuh udah trust loh sama gue gitu. Jadi kayak ya udah deh, kenapa enggak gue seriusin aja, dan gue bangunnya tuh sama teman-teman gue juga yang lain kayak gitu. Kayak gue kan butuh juga gitu kan tim yang lain, kayak dan kayak kan aku bakal kayak buka live stream terus jasa sosial media. Nah itu tuh yang tim aku juga udah yang expert di bidang itu gitu. Jadi aku nggak nge-hire orang-orang yang emang nggak ahli gitu loh di bidangnya kayak gitu. Emang dia udah udah bergelut di bidang live stream, di bidang sosial media spesialis, di bidang content creator kayak gitu-gitu sih. Jadi nanti kalau misalnya udah buka, kalian bisa ya pakai jasa aku. Oke, siap. tapi udah ini sih udah expert banget sih kalau udah sampai sejauh itu. Tapi dalam nih yang sekarang berjalan tuh lu udah berapa orang nih yang udah mungkin bisa dikatakan udah timnya gitu, Ren? Udah ada berapa orang, Ren? Oh, sekarang udah ada 3 sama aku. Kita bertiga. Oh iya. Bertiga. Ya oke, bertiga. Oh iya. Ya. Oke, berarti tadi lo udah ini sih, udah maksudnya udah melihat gitu potensi-potensi dari mungkin teman-teman lo ya, dan lo bisa menyalurkan lah potensi-potensi itu ke sektor-sektor yang mungkin lo perlukan gitu sih keahliannya gitu. Ya, betul. Ya, Mas Dava silakan lanjut. Oke. Ya, Ren, ini kan udah panjang lebar mengenai sosial media dan lain-lain ya. Yang lu mau kembangkan nanti di dalam usaha lu ya, atau karir lu itu apa sih selain sosial media gitu, Ren? Atau emang mau punya cabang yang lain, percabangan yang lain, atau apa nih yang lagi lu lirik, ada nggak dari segi itu untuk bisnis? Sebenarnya lebih ke ini sih, ke misi pribadi gue sih, kayak kan kayak kita tuh gitu kan punya titel sarjana bisnis gitu kan. Nah, dan Nah, gimana nih? Gue sangat serius nih, gue sangat serius. Oh ya, dia belum. Gue sangat serius. Lanjut. Iya, gue sangat serius nih. setelah melewati masa quarter life crisis gitu, dan mikir Sudah gitu ya, melewati atau masih nih, Ren? Sudah melewati atau Sedang masih? menjalani, kali sedang melewati. ada bagian sudah melewati dan ada yang lagi kadang-kadang tuh lagi sedang menjalani gitu ya, tergantung mood aja Oh, gitu ya, tergantung berarti masalahnya, krisis. Ya, berarti krisisnya meningkat lah ya, gitulah ya bahasanya. iya gitu, udah di Ya, udah di maksudnya level stepnya meningkat gitu kan. iya gitu ya. Oke. Dan setelah mau sabah diri gitu, kayak oh iya nih, gue harus ibaratnya bermanfaat gitu dengan sarjana gue gitu ya. Dan setelah itu semua, melewati proses itu semua, dan gue tuh berpikir kayak mungkin dengan adik gue tuh bisa bantu bisnis-bisnis kecil yang butuh buat di bagian brandingnya kayak gitu, tanpa harus mengeluarkan budget yang mahal kayak gitu. Kayak ya udah, mungkin
mungkin dengan itu gue bisa nih ya ngebantu mereka gitu. Karena di beberapa apa ya, kelas yang gue isi juga dan apa ya, gue pernah ngisi kelas isinya ibu-ibu dan itu juga mereka tuh sangat butuh di bagian itu gitu brandingnya kayak produk mereka udah oke tapi brandingnya belum belum oke karena mereka nggak punya biaya untuk melakukan branding itu karena mereka tahu branding suatu brand itu mahal. Jadi kayak, "Oh, kenapa enggak gue buat agensi ini buat, ngelirik si small business ini kayak, 'Ayo, bisa kok gitu dengan budget minimal lo bisa kok nge-brand produk lo,' kayak gitu sih. Kalau gue ngebawa misi itu sih, pengen ngebentuk misi itu juga kayak gitu. Kayak gitu deh. Menarik sih ya, apa namanya, dunia 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 digital lah ya untuk saat ini tuh punya prospek ke depan yang bisa dibilang sangat menggiurkan ya nggak sih? Iya. Betul betul betul. Jadi kan kita begini-beginian kan mungkin dulu mah aneh gitu. Kita ngomong, tapi kan maksudnya selalu ada peluang sih di sana gitu. Mungkin kalau sekarang sih masih belum kelihatan, masih belum kerasa, tapi kan ketika kita bercermin nih sama apa yang Iren lakukan gitu, itu kan jadi orang juga bisa mengapresiasi gitu sih. Sampai ada yang waiting list gitu, Jar. Iya, benar benar benar. Berarti harus ditambah lagi nih Ren kapasitasnya Ren ya kan? Keren berarti lo. Iya. Tadi kan udah ya udahlah udah nanya nih banyak. Nah, sebelum ke pesan-pesan gitu terakhir atau ini gue mau nanya sih, ada nggak pertanyaan yang kita belum tanyain tapi lu pengen jawab? Ya aku pengen ngomong apa? Nanti kita rekam, nanti kita obrolin yang tadinya di-cut gitu, Ren. Lu pengen ditanya apa, Ren? Ada nggak? Enggak sih, nggak pengen ditanya apa. Cuma pengen pengen bilang gitu loh, kayak gue tuh selalu bilang sama sama orang-orang yang ngobrol sama gue tuh kayak, "Lu tuh harus tahu peluang," gitu loh, kayak kayak sedikit apapun, sekecil apapun tuh pasti ada peluangnya kayak gitu. Kalau misalnya nih kayak lo lagi nggak punya duit atau apa gitu, sebenarnya tuh ada loh peluang-peluang yang di dekat lo tuh ada gitu. Jadi tuh kayak kita tuh selalu harus berpikir bakal ada peluang kayak gitu. Misalnya kayak kayak lo cuma punya smartphone gitu, kayak lo bisa lo dari sana ngasilin uang gitu. Terus, kayak misalnya dari lo misalnya ke suatu tempat nih, misalnya mall atau apa, lo bisa lo ke mall tuh, nggak ngeluarin duit tapi lo yang dibayar, bisa just tip, kayak gitu-gitu loh. Kayak kayak apa yang gue lakuin sekarang tuh gue tuh selalu kayak gitu, makanya mindset gue tuh selama selama ada yang bisa bisa apa ya, menghasilkan uang Cuanin. buat gue Bisa gitu. cuanin ya. Iya. Nah, iya gitu. Ada gue di situ gitu. Iya, tapi yang Karena kalau halal. nggak cuan kita nggak makan gitu ya. Bener juga sih. Iya, betul. Tadi ada pertanyaan lagi nggak, Jar? Dari lu? Mungkin lo duluan boleh? Gua kayaknya ini sih, gua udah menuju penutupan. Tadi kan lu udah menyiapkan pertanyaan, nah itu bisa ditanyakan sih ke Iren. Oh iya, Ren, satu lagi Ren. Peluang. Wah, Ini gengsi, Apa? gengsinya kan tinggi tuh ya kan. Sedangkan lu kan memanfaatkan peluang kan berarti lu kesampingkan ego gitu kan. Nah, coba dong dikasih tahu ke pendengar kita nih di Pengen Tahu Podcast gitu kan. Apa sih gengsi dan gimana sih lu biar nggak terlalu gengsi dan pesan-pesan lu tuh untuk anak-anak muda, milenial, Gen Z ya kan dalam menghadapi itu tuh gimana Ren gitu. Yes. Ini banyak juga ya kalau gue ngisi kelas-kelas tuh banyak banget pertanyaan ini. Sebenarnya nyambung juga sama kayak, "Kak, aku mau punya bisnis tapi aku malu buat postingnya." Nah, itu sih yang orang yang generasi-generasi Z nih yang suka kayak gitu. Aku selalu selalu jawab tuh kayak gini, kalau misalnya malu ya nggak akan dapet uang gitu karena buat apa gitu loh, kayak kayak misalnya lo gengsi, misalnya nggak posting jualan lo gitu kayak ya gimana orang mau tahu gitu loh kalau kalau lo tuh sama brand lu sendiri aja gitu, iya nggak sih? Kayak ya Iya udah iya. gitu pede-pede aja gitu. Kalau aku sih sebenarnya sih kenapa nggak malu karena emang udah ngejalanin bidang ini kan udah dari lama banget ya dari SMA dan kayak kayak ya pernah juga ada di titik malu waktu SMA tapi kayak ya udah kalau misalnya malu gue nggak dapat duit jadi kenapa gue harus malu kayak gitu loh. Berarti melawan 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 inilah ya, melawan nafsu diri kita lah ya bahasanya ya. Iya gitu Ya, aja di mindsetnya biar kalau kalau gue malu ya gue nggak dapat uang gitu. iya.
sama tadi kan lu dari SMA ini ya, berarti emang lu harus bisa harus bisa ngejalin prosesnya ya kan. Tuh. Iya. Untuk di titik lu yang sekarang ini kan. Ya, dan harus punya dan didukung sama support system juga gitu. Soalnya kalau misalnya jalan sendiri pasti juga belum tentu kuat gitu ya. Gitu sih. Heeh. Support Seperti system tuh kata yang kayak gimana pepatah, sih? Yang kayak gimana Ren Ada support systemnya? kan banyak ya gitu, ada dari orang tua gitu, dari teman-teman kayak gitu. Oh yang ke rumah belum ada Ya, ke rumah. Oh, belum ada. Nanti kita bahas ya. iya. Lumayan Iya, ya soalnya gitu ya. tadi kayak kayak pepatah mana ya? Pepatah Afrika mengatakan gitu, kayak kalau kita pengen berjalan cepat, kayak kita mau gimana ya? Kita berjalan sendirian kalau mau cepat, kalau mau jauh berjalan berbarengan gitu katanya. Tapi kayaknya itu bukan pepatah Afrika deh, pepatah Ya udah, Yunani deh. Jadi nih. sebut aja. Oh. Oke. Iya, kayak gitu. Emang support system tuh penting lah ya berarti ya intinya. Nah, berarti buat teman-teman pengen tahu podcast tuh, Contoh ya lah, ya kalian juga harus punya support system juga ya yang bagus ya Ren ya. ya seperti Yang berkualitas, yang yang berkualitas ya. Bukan dari kuantitas tapi kualitas. closing statement, Ren. Oke, kalau berhubungan sama sosial media spesialis atau content creator, saran dari aku, kalian minimal suka nggak suka harus pelajarin dunia itu, karena nggak dipungkiri era digital ini pasti akan berhubungan atau beririsan sama kalian gitu. Apalagi untuk misalnya kalian yang tertarik di dunia bisnis, mempelajari dasar-dasar itu pun sangat bermanfaat bagi bisnis kalian gitu. Kayak kalau kalian harus mahal-mahal nge-hire orang lain, kenapa enggak kalian sendiri yang ngelakuin itu, yang visualisasiin brand kalian sendiri kayak gitu. Dan kita juga harus pintar-pintar ngelihat peluang yang ada di sekitar kita. Jangan malu, jangan gengsi. Sesuai kategori yang tadi, kalau lo malu lo nggak akan dapat uang kayak gitu. Karena masa muda waktunya untuk salah ya. Jadi salah-salahin jadi yang Jangan curhat ya Han, jangan curhat kan Han. Oh enggak sih. Salahnya in a good way ya, bukan yang salah. Ya. Salah berani mencungkil gitu ya. Iya, betul. Bukan disalah-salahin ya Han ya. Ya. Kecuali Kotor yang menyimpang ya. Oke. Oke, itu obrolan kita bersama dengan Iren yang udah cerita soal gimana sih pengalaman dia sebagai freelance di sosial media spesialis dan juga content creator. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih juga Iren. Terima kasih juga untuk Ijar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Ya, bye. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.